Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dengan tema Hukum Perkawinan 1. Dengan anggota kelompok 2 yang pertama yaitu saya sendiri Hartini dengan NIM 101200176 dan teman saya Imro'atus Sholihah dengan NIM 101200179. Di sini kami akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama, dasar hukum perkawinan, yang kedua peminangan, dan yang terakhir adalah syarat dan rukun perkawinan. Yang pertama, dasar hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri. Dan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, Surat Ar-Rum ayat 21, dan Surat An-Nahl ayat 72. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang pertama, wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu orang yang beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, mengawini perempuan, barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Subbab kedua yaitu peminangan. Peminangan berasal dari kata khitbah, yang dimaksud meminta seseorang perempuan untuk dijadikan istri atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita dengan cara-cara yang baik atau ma'ruf dan umumnya berlaku di suatu masyarakat. Peminangan merupakan awal sebelum menikah. Pinangan bukan suatu akad atau transaksi, tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah. Jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, di mana pria merupakan calon suami bagi seorang wanita di masa depan. Khitbah memiliki beberapa persyaratan yang dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu persyaratan mustahsinah, yaitu persyaratan yang berupa anjuran atau tidak wajib seorang pria akan meminang perempuan untuk memeriksa perempuan yang akan dipinangnya apakah sudah sesuai atau belum. Syarat yang kedua yaitu persyaratan lazimah, merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Oleh karena itu, sahnya sebuah pinangan tergantung kepada persyaratan lazimah, di antaranya 1. Perempuan yang akan dipinang bukan dalam pinangan pria lainnya. Yang kedua, perempuan yang akan dipinang bukan dalam masa iddah. Dan jika pada masa iddah rojik, maka yang berhak mengawininya adalah mantan suaminya. Ulama memperbolehkan memandang perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 52. Hikmah diperbolehkannya melihat wanita yang ingin dipinang atau dinikahi yakni supaya jiwa rasa tenang untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini berbeda jika seorang pria belum melihat calonnya dan mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat yakni wajah beserta kedua telapak tangan yang menjadi representasi untuk melihat kecantikan dan tingkat kesuburan. Dalam proses nazar melihat calon istri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, calon suami yang telah niat kuat untuk menikah. Kedua, batasan bolehnya memandang sangat terpaut dengan etika dan budaya yang esensinya ialah dapat melihat ketertarikan diri untuk menikahinya. Yang selanjutnya, syarat rukun perkawinan. Dalam bab 1 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dari rumusan di atas dijelaskan bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun-rukun perkawinan. Yang pertama, pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai dari
pria dan wanita. Yang kedua, wali dari calon mempelai wanita. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat adalah akad nikah. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.